Hingga saat ini, masih banyak orang yang mempercayai keberadaan hantu atau makhluk halus. Hal seperti ini tidak hanya dialami oleh orang Indonesia saja. Hampir seluruh budaya di seluruh dunia juga percaya ada yang lain yang hidup berdampingan dengan kita. Gagasannya adalah makhluk lain di antara kita akhirnya menghasilkan cerita rakyat atau cerita rakyat tentang cerita hantu. Pertama-tama, untuk membahas dari sisi sains fisika, kita harus tahu dulu hantu itu terbuat dari apa. Ada banyak orang awam yang bilang kalau hantu itu adalah energi. Tapi pemahaman orang awam tentang energi yang biasanya dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus tentu beda dengan pengertian fisikanya. Menurut paham orang awam, terutama yang mempercayai hal-hal gaib, bagi mereka energi adalah sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi situasi, perasaan, dan keadaan seseorang. Bersangkutan yang dikenal dengan energi itu. Dalam konteks hantu, energi yang dimaksud adalah energi negatif, karena keberadaan makhluk halus yang satu ini disinyalir dapat menciptakan rasa takut, cemas, tidak enak bagi orang yang merasakannya atau orang yang melihatnya. Sedangkan dalam dunia sains fisika, energi sendiri adalah suatu ukuran kemampuan dalam melakukan kerja, diukur dalam satuan joule. Pemahaman ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan hantu. Bahkan dalam fisika, energi negatif masih berupa konsep yang masih terus diperdebatkan. Meskipun begitu, tetap saja ada pemahaman yang mencoba menghubungkan hantu dengan energi yang didefinisikan dalam dunia fisika. Banyak di antara mereka mengaitkan keberadaan hantu dalam hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, atau yang kita kenal dengan konversi energi. Mereka berpendapat, jika ada seseorang yang meninggal, energi yang tersimpan dalam tubuh akan langsung terkonversikan menjadi energi yang mereka sebut sebagai hantu. Padahal proses perubahan energi tidaklah seperti itu. Energi yang tersimpan di tubuh kita nyatanya akan diterima oleh hewan yang mengurai tubuh kita. Selain oleh hewan pengurai, sisa nutrisi dan mineral dalam tubuh kita akan diserap oleh tumbuhan yang hidup di sekitar jasad dan menyediakan energi bagi tumbuhan untuk hidup. Selain dikaitkan energi, banyak juga orang yang berkata bahwa hantu adalah suatu materi yang tidak kelihatan. Tapi, apakah ada bukti untuk pernyataan tersebut? Jawaban singkatnya, tidak. Dalam sains fisika, materi adalah suatu hal yang menempati ruang dan memiliki massa. Hingga sekarang, tidak dikenal satupun partikel yang dapat menyusun hantu. Tak ada pula seorang pun yang dapat menimbang massa dari hantu. Secara logika, sederhananya, jika hantu adalah suatu materi, harusnya hantu ini dapat berinteraksi dengan materi sekitar yang jelas-jelas dapat kita lihat. Selain itu, seharusnya semua orang dapat melihatnya. Tapi kenyataannya, tidak semua orang dapat melihatnya. Bahkan ketika beberapa orang berkumpul di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Hal ini karena hantu bukanlah suatu materi. Seperti yang kita tahu, alam semesta tersusun atas materi dan energi. Jadi, jika hantu bukan keduanya, maka hantu dapat dikatakan tidak ada. Lalu, kenapa ada beberapa orang yang dapat melihat atau sekedar merasakan keberadaan hantu? Sebenarnya, ada banyak faktor ilmiah yang dapat membuat seseorang melihat hantu. Namun, penyebab yang paling umum adalah efek psikologis dan efek neurologis. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di video kali ini, bisa kita simpulkan bahwa fisika tidak dapat menjelaskan keberadaan hantu. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk bagikan dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih.